Selamat pagi anak ibu. Hari ini kita lanjut materi kita tentang sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang persamaannya, sekarang kita mempelajari tentang pertidaksamaannya. Nah, sistem pertidaksamaan itu terdiri dari dua pertidaksamaan, ada pertidaksamaan linear dan ada pertidaksamaan kuadrat, yang masing-masing pertidaksamaan memuat dua variabel. Bentuk umumnya seperti ini, ada yang linear, berarti pangkat tertingginya setiap variabel 1, kemudian kuadrat, variabelnya ada yang berpangkat paling tingginya 2. Nah, ini saya buat tanda bintang. Tanda bintang ini nanti berupa tanda pertidaksamaan. Dia bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, untuk sistem pertidaksamaan ini pun kita mau mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaiannya juga sama dengan persamaan, yaitu X dan Y. Tapi di sini kalau sistem pertidaksamaan itu himpunan X dan Y-nya itu jumlahnya tak hingga. Jadi kita bisa mewakilinya dengan cara menunjukkan gambar atau daerah arsiran hasil irisan dari kedua sistem pertidaksamaan, baik itu linear maupun kuadrat, yang kita gambar nanti di koordinat kartesius, ya. Jadi nanti himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat itu ditunjukkan di sebuah gambar yang ada arsirannya. Nah, ketentuannya nanti apabila nanti sistem pertidaksamaannya itu menggunakan lambang lebih besar atau lebih kecil tanpa ada sama dengannya, maka nanti kurva pembatasnya baik itu garis maupun kurva melengkungnya itu kita gambar dengan garis putus-putus. Sedangkan apabila nanti pertidaksamaan yang menggunakan lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, ada sama dengannya, maka kurva pembatasnya kita harus gambar dengan garis tidak putus-putus atau penuh, ya. Nah, tadi kan saya bilang untuk menentukan himpunan penyelesaiannya kita memerlukan gambar. Nah, gambarnya nanti kalau untuk fungsi linear kita cari masing-masing titik potong pada sumbu X dan sumbu Y dengan ketentuan kalau untuk sumbu X Y-nya harus 0, dan untuk titik potong pada sumbu Y X-nya harus 0. Nah, nanti kita mendapatkan 2 titik potong, kemudian dari 2 titik potong yang kita peroleh tadi kita hubungkanlah dengan menggunakan penggaris membentuk sebuah garis lurus, ya. Nah, yang kedua nanti ada nanti gambarnya fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat juga sama dengan fungsi linear. Kita harus mencari titik potong kedua sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk fungsi kuadrat ada tambahannya. Dia nanti memiliki titik puncak. Titik puncaknya itu untuk X puncaknya pakai rumus min B per 2A, sedangkan untuk Y puncaknya memakai rumus min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, ini sudah pernah kalian pelajari waktu SMP. Nah, nanti itu kita dapat berapa titik ya? 4 titik. Nah, dari 4 titik itu kita hubungkanlah sehingga dia membentuk nanti kurva melengkung. Dia melengkungnya bisa dia ke buka atas seperti ini, atau nanti dia buka bawah, tergantung titik puncaknya nanti letaknya di mana, ya. Terus apabila sudah kita gambar kedua grafik baik itu linear maupun kuadrat, kita tentukanlah arah arsirannya. Arah arsirannya
dengan menggunakan uji titik. Nah, uji titiknya itu kita pakai 0,0. Selain 0,0 pun bisa, tapi untuk mempermudahnya kita pakai 0,0 aja. Nah, apabila kita masukkan 0,0 ke setiap pertidaksamaan dan dia memenuhi pertidaksamaan, maka daerah arsirannya nanti kita ke arah 0,0 atau mendekati, ya kan? Apabila dia tidak memenuhi, kita nanti menjauhi 0,0, ya. Terus setelah itu kita iriskanlah setiap daerah arsiran pada setiap pertidaksamaan. Itulah nanti yang menjadi daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk lebih pahamnya ya, kita langsung ke contoh. Kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Y lebih kecil sama dengan X kurang 2, kemudian Y lebih besar sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Nah, untuk menggambarnya, yang pertama, kita ubah dulu setiap pertidaksamaan ini menjadi persamaan dengan cara mengubah jadi sama dengan aja. Ya. Nah, setelah kita ubah menjadi sama dengan, menjadi persamaan, kita gambarlah masing-masing fungsi. Ini fungsi linear, ini fungsi kuadrat. Nah, sekarang saya mau menggambar dulu yang Y sama dengan X kurang 2. Nah, saya mau mencari titik potong masing-masing pada sumbu. Jadi, untuk yang ini, kita buat aja ketika dia Y-nya 0. Berarti ketika Y-nya 0 ya. Ketika Y-nya sama dengan 0, kita ganti ke sini 0 sama dengan X kurang 2. Berarti kita dapatlah X-nya 0 tambah 2 sama dengan 2. Kita masukkan di sini. Oke. Sekarang ketika X-nya 0. Ketika X-nya 0 berarti kan Y sama dengan X yang di sini kita ganti jadi 0. 0 kurang 2. Berarti Y-nya jadi 0 kurang 2 minus 2. Berarti titiknya adalah dan X-nya 0, Y-nya min 2. Oke, udah dapat. Nah, sekarang kita mau mencari yang fungsi kuadrat. Kita cari, pertama kita buat ketika Y-nya sama dengan 0. Berarti ini jadinya 0 sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Nah, saya putar aja tempatnya jadi X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat. Kita perlu nilai X-nya seperti biasa kita faktorisasikan. Saya langsung aja ya. Caranya sama dengan yang kemarin-kemarin. Di sini kan dia X kuadrat, berarti di sini sudah pasti X, di sini juga X. Kemudian kita cari dua bilangan yang kalau dia dikali 3 dan dijumlahkan minus 4. Itu adalah min 1 sama min 3. Nah, kemudian kita cari pembuat 0 masing-masing ini. Ini pembuat nolnya adalah X sama dengan 1. Ini pembuat nolnya adalah X sama dengan 3. Berarti kita perolehlah titiknya ya. Berarti kita peroleh titik potong pada sumbu X, yaitu X-nya 1, kemudian Y-nya 0, dan X-nya 3, Y-nya juga 0. Oke, sekarang kita cari ketika dia X-nya sama dengan 0. Kita masukkanlah setiap ada X, kita ganti jadi 0 ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat kurang 4 kali 0 tambah 3. Kamu operasikan dapatlah Y-nya sama dengan 3. Berarti kita simpulkan bahwasannya titik potong pada sumbu Y adalah
Y-nya 0, kemudian X-nya 0, kemudian Y-nya 3, berarti 0,3. Oke, udah dapat titik potong pada setiap sumbu. Nah, sekarang untuk fungsi kuadrat itu kita perlu titik puncak. Ya, titik puncak kita cari titik puncak. Penentuan titik puncak Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Kita tentukan dulu mana yang menjadi A, B, dan C. A itu adalah koefisien dari X kuadrat 1. B adalah koefisien dari variabel X min 4. C adalah konstantanya. Oke, setelah kita tentukan, kita carilah pertama kali X puncak. Pakai rumus min B per 2A, kita masukkan minus B-nya minus 4 per 2 kali 1. Dapatnya 4 per 2 sama dengan 2. Sekarang kita cari Y puncaknya pakai rumus min B kuadrat kurang 4AC per 2A. Berarti minus B-nya minus 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 3. Oke, kita bagi sama 2 dikalikan 1. Oke, dapatnya lah sini jadinya minus min 4 kuadrat itu 16 kurang 12 dibagi sama 2. Jadinya minus 4 per 2, jadinya minus 2. Oke, berarti kita simpulkan bahwa titik puncak yaitu X-nya 2, kemudian Y-nya adalah minus 2. Sudah, sekarang kita gambarlah masing-masing fungsi ke koordinat kartesius. Ini koordinat kartesiusnya. Pertama saya mau menggambar dulu fungsi linear. Nah, untuk fungsi linear yang perlu kamu masukkan adalah titik 2,0 dan 0,-2. Saya masukkan dulu titik 2,0. 2,0 kira-kira di sini ya. Di sini 2,0. Kemudian 0,-2. 0,-2 kira-kira di sini. Nah, sudah dapat ini, saya satukan menjadi sebuah garis lurus. Oke, setelah saya buat garis lurusnya, supaya tidak lupa, saya buat namanya Y sama dengan X kurang 2. Nah, ini garisnya kebetulan tidak putus-putus. Kenapa? Karena pertidaksamaan pada soal itu ada sama dengannya. Nah, sekarang saya mau menggambar kurva fungsi kuadrat. Nah, untuk kurva fungsi kuadrat yang mau saya masukkan itu adalah titik ini. Titik 1,0 dan 3,0 dulu. Saya masukkan 1,0 di sini, kemudian 3,0 di sini. Oke. Selanjutnya saya mau memasukkan titik 0,3. Nah, 0,3 kira-kira di sini ya. Nah, terus saya mau memasukkan titik puncak. Titik puncaknya 2,-2. 2,-2 itu di ini 2, ini minus 2. Berarti saya hubungkan. Nah, ini dia. Nah, titik yang ini 1, 2, 3, dan 4 dari fungsi kuadrat itu saya hubungkan menjadi sebuah kurva lengkung. Ya. Saya hubungkan menjadi sebuah kurva lengkung. Maaf ya.
Nah, jadinya kira-kira seperti ini. Ada lengkungan di sini. Kemudian saya juga membuat namanya Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Nah, kurvanya itu pun garisnya kebetulan tidak putus-putus karena pada soal dia menggunakan tanda sama dengan. Nah, sekarang kita mau menentukan mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita mau memakai titik uji 0,0. Kita pakai 0,0 ya. Uji titik 0,0. Pertama, untuk pertidaksamaan Y lebih kecil sama dengan X kurang 2. Kita masukkan 0,0 ke sini ya. Y-nya 0, X-nya juga 0. Nah, apabila kita operasikan 0 lebih kecil nggak dari 0 kurang 2 minus 2? Ini memenuhi nggak 0 itu lebih kecil dari minus 2? Salah ya, tidak memenuhi. Berarti daerah arsirannya dia arsiran menjauhi 0,0. Nah, cara mencarinya seperti ini. Kan ini kurvamu tadi ya, Y sama dengan X sama dengan X kurang 2. Apabila dia menjauhi 0,0, maksudnya seperti ini. Daerah 0,0 kan di sini. Berarti kalau dia mendekati, daerah arsirannya ke sini. Tapi karena dia menjauhi, maka daerah arsirannya adalah menjauhi 0,0. Pokoknya 0,0 kan di sini. Berarti kalau dia menjauhi, ini pembatasnya, dia menjauhi seperti ini. Nah, ini untuk yang linear. Terus ini. Nah, terus sampai bawah. Ya. Saya kencangkan. Nah, sekarang kita uji titiknya ke kurva Y lebih besar sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Saya masukkan juga 0,0. 0,0, Y-nya 0. 0 kuadrat kurang 4 kali 0 tambah 3. Kamu operasikan 0 lebih besar nggak dari 3? Tidak memenuhi juga ya. Dia tidak memenuhi. Berarti arsiran kalau dia kurvanya, berarti arsirannya nanti menjauhi 0,0. Nah, kurva kita itu kan yang ini ya, untuk X kuadrat kurang 4X tambah 3. Karena kalau dia mendekati 0,0 kan 0,0 di sini, berarti dia ke sini, ya kan? Tapi karena dia menjauhi 0,0, berarti daerah arsirannya kita buat ke dalam. Jadi nanti kalau dia menjauhi 0,0, daerah arsirannya adalah ke dalam. Nah, gitu ya. Nah, sudah kita tentukan masing-masing arsiran pada setiap fungsi, baik itu linear maupun kuadrat. Sekarang kita carilah daerah yang kena 2 kali arsiran. Kalau di sini dia cuma 1 kali ya. Di sini 1 kali, di sini juga 1 kali. Nah, yang kena 2 kali arsiran itu yang ini. Nah, jadi apabila saya gambar lagi ya. Nah, supaya lebih kelihatan saya buat gambar yang sudah bersihnya. Jadi yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang ini. Nah, yang ini. Nah, itulah yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Jadi saran saya untuk mencoret-coret ini lebih bagus kamu memakai kertas coret-coret. Setelah kamu udah tahu di mana daerah himpunan penyelesaiannya, baru kamu tunjukkan ke
buku tugasmu atau buku latihanmu. Gitu ya. Oke. Nah, supaya lebih paham lagi, saya buat contoh yang kedua. Pertama, kita ubah dulu jadi tanda sama dengan. Ini juga. Nah, oke. Kalau kamu perhatikan ini pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Berarti nanti garisnya itu harus putus-putus. Nah, Y itu dia tidak selalu di ruas kiri ya. Di ruas kanan juga dia bisa, tergantung pembawa soalnya maunya apa. Nah, pertama saya mau menggambar dulu yang X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan Y. Pertama saya cari dulu ketika X-nya sama dengan 0. Ya, ketika X-nya sama dengan 0, berarti X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan Y. 0 kuadrat kurang 0 kurang 6 sama dengan Y. Minus 6 sama dengan Y. Berarti kita perolehlah titiknya itu X-nya 0, kemudian Y-nya minus 6. Oke ya. Sekarang kita cari ketika Y-nya yang sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan Y. Jadinya X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Kita faktorisasikan menjadi X. Kita cari dua bilangan. Kalau dia dikali minus 6 dan kalau dia dijumlah min 1. Dapatnya adalah minus 3 dengan 2. Ini jadinya pembawa nolnya X sama dengan 3. Ini X-nya sama dengan minus 2. Berarti kita simpulkanlah bahwa titiknya itu adalah 3,0 dan min 2,0 ya. Nah, kemudian ini kan fungsi kuadrat, kita cari titik puncaknya. Titik puncak Y sama dengan X kuadrat kurang X kurang 6. Kita tentukan dulu mana yang menjadi A, B, dan C. A-nya adalah 1, B-nya adalah min 1, C-nya adalah minus 6. Kita masukkan ke rumus. Sudah dapat X puncaknya adalah 1/2. Kemudian Y puncaknya min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Oke, jadinya minus min 1 kuadrat kurang 4 kali 1 kali minus 6 per 4 kali 1 minus min 1 kuadrat 1 tambah 24 dibagi 4, jadi dapatnya minus 25 per 4. Berarti kita simpulkan jadi titik puncak adalah 1/2 dan minus 25 per 4 ya. Oke, untuk fungsi kuadrat sudah selesai. Sekarang kita masuk ke fungsi linear yang min X kuadrat kurang X sama dengan Y. Ya, ini kurang 2 ya, ini ada. Oke, kita cari titik potong setiap sumbu. Ketika X-nya sama dengan 0, berarti min X kurang 2 sama dengan Y, berarti min 0 kurang 2 sama dengan Y. Ini dapatnya minus 2 sama dengan Y. Berarti kita simpulkanlah bahwasannya titiknya adalah
0,-2. Selanjutnya, ketika y-nya sama dengan 0, berarti min x kurang 2 sama dengan y, min x kurang 2 sama dengan 0. Kita operasikan, min x sama dengan 0 tambah 2, 2. Berarti x-nya sama dengan 2 dibagi min 1, jadi minus 2. Jadi kita simpulkanlah titiknya adalah x-nya minus 2, kemudian y-nya 0. Oke, titik yang kita peroleh, kita masukkan ke sistem koordinat. Ini sistem koordinatnya. Sekarang kita masukkan titik yang pada sumbu fungsi kuadrat dulu. 0,-6. 0,-6 itu saya kira-kira ya 1, 2, 3, 6. Di sini minus 6, berarti 0,-6 kira-kira di sini. Kemudian titik 3,0 dan min 2,0. 3,0 kira-kira di sini. Terus min 2,0 kira-kira di sini. Terus titik puncaknya 1/2. 1/2 kira-kira di sini ya. Dengan minus 25/4. Minus 25/4 itu kira-kira minus 6, berarti kira-kira di sini minus 25/4. Di sini 1/2. Kita hubungkan. Ini dia 1/2, minus 25/4. Kita hubungkan titik yang sudah kita peroleh. Jadi seperti ini. Kemudian kita buat namanya. Namanya adalah y sama dengan x kuadrat kurang x kurang 6. Selanjutnya kita gambar yang fungsi linear. Fungsi linear itu titiknya adalah 0,-2. 0,-2 berarti di sini. Dengan min 2,0 di sini. Berarti ini sama ini kita hubungkan. Jadi satu garis lurus. Oke. Kita buatlah di sini jadinya y sama dengan min x kurang 2. Oh iya, tadi kan di sini kan tanda pertidaksamaannya itu dia tidak ada sama dengannya. Berarti ini harus garis putus-putus ya. Ini harus garis putus-putus ya, karena tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Sekarang kita mau uji titik pakai titik 0,0. Uji titik 0,0. Saya memasukkan dulu ke x kuadrat kurang x kurang 6 lebih besar dari y. Saya masukkan 0 kuadrat kurang 0 kurang 6 lebih besar dari 0. Minus 6 lebih besar dari 0 enggak? Tidak ya, berarti dia tidak memenuhi. Berarti kalau dia tidak memenuhi, arsirannya itu adalah menjauhi 0,0. 0,0 kan di sini. Kurva kita ini kalau dia menjauhi berarti dia jadinya ke sini ya. Ke sini. Oke. Sekarang kita masukkan ke grafik yang satu lagi. Min x kurang 2 lebih kecil dari y. Minus 0 kurang 2 lebih kecil dari y. Dari 0 ini ya. Berarti di sini minus 2 itu lebih kecil nggak dari 0? Tidak memenuhi ya. Ini memenuhi.
Kalau dia memenuhi berarti nanti arsirannya harus mendekati 0,0. Ini dia garis kita. Kalau dia mendekati ini 0,0 berarti nanti dia ke sini ya. Sini. Nah, udah kita tentukan, berarti yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya nanti dia di sini ya, karena dia dilalui oleh kena 2 kali arsiran. Nah, saya buat supaya lebih nampak lagi. Ini jadi daerah arsirannya atau daerah himpunan penyelesaian nanti letaknya di sini. Nah, ya, saya panjangkan. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaiannya, seperti itu dia. Nah, sekarang yang kedua itu sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat 2 variabel. Berarti untuk yang ini dia terdiri dari 2 pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaannya nanti bentuknya bisa salah satu variabelnya pangkat tertingginya 2 dan variabel yang lainnya 1. Atau bisa juga nanti kedua variabelnya itu pangkat tertingginya 2. Nah, tetap tanda bintang di sini tuh nanti bisa lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil. Nah, bedanya nanti untuk yang ini sama yang ini, kalau nanti salah satunya itu aja yang berpangkat 2 variabelnya, grafiknya nanti melengkungnya bisa ke atas atau terbuka ke bawah, nggak penuh. Tapi kalau nanti kedua variabelnya itu pangkat tertingginya 2, dia itu nanti kurvanya berbentuk lingkaran, ya. Nah, caranya, contohnya sama, langkahnya seperti yang tadi, tetap kita harus gambar. Pertama harus ubah dulu tanda pertidaksamaan jadi sama dengan. Kita gambar satu-satu. Untuk yang Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 8. Pertama, ketika X-nya sama dengan 0, jadi Y 0 kuadrat tambah 2X tambah 2 kali 0 kurang 8, Y sama dengan min 8. Jadi kita dapatlah titik potongnya X-nya 0, Y-nya min 8. Selanjutnya ketika Y-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 8, 0, X kuadrat tambah 2X kurang 8. Saya putar letaknya. Nah, ini persamaan kuadrat. Saya faktorisasi, dapatnya X tambah 4 sama X kurang 2. Pembuat nolnya X sama dengan min 4. Yang ini X sama dengan 2. Berarti kita perolehlah titik potongnya nanti min 4,0 dan 2,0. Oke. Sekarang kita cari titik puncaknya. X puncaknya min B per 2A. Min 2, ini A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 8 ya. Berarti min 2 per 2 kali 1. Jadi min 2 per 2 sama dengan min 1. Kemudian untuk yang YP-nya min B kuadrat kurang 4AC 4AC per 4A. Jadi sama dengan min 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 8.
per 4 kali 1. Nah, jadi minus 4 tambah 32 per 4 minus 36 per 4 sama dengan min 9. Oke, berarti kita simpulkanlah titik puncaknya adalah min 1, min 9. Ya. Nah, sekarang untuk fungsi kuadrat yang kedua, langkahnya tetap sama. Untuk yang Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X tambah 16. Ini A-nya sama dengan min 1, B-nya 4, C-nya 16. Cari ya. Pertama, ketika X-nya 0, Y sama dengan min 0 kuadrat tambah 4 kali 0 tambah 16. Y sama dengan 16, berarti titiknya adalah X-nya 0, Y-nya 16. Oke ya. Terus ketika Y-nya sama dengan 0, berarti jadinya Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X tambah 16. 0 sama dengan min X kuadrat tambah 4X tambah 16. Saya putar. Jadinya min X kuadrat tambah 4X tambah 16 sama dengan 0. Ini supaya dia lebih gampang, saya bagi min 1 semua. Jadinya X kuadrat min 4X kurang 16 sama dengan 0. Saya faktorisasi jadi nah, ini kita faktorisasikan. Kita cari kalau dia dikalikan dapat minus 16 dan kalau dijumlahkan dapat minus 4. Nah, ini nggak bisa secara langsung, jadi saya memakai rumus ABC. Pakai rumus ini ya. Tinggal kita substitusikanlah nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Nah, setelah itu akar 80 itu sama dengan 8,9. Nah, di sini kan ada plus minus, jadi kita bagi 2. Pertama kita uraikan jadi minus 4 tambah 8,9 per minus 2, dapatnya minus 2,45. Berarti titiknya salah satunya minus 2,45,0. Dan satu lagi kan di sini ada negatif, berarti jadinya negatif 4 kurang 8,9 per minus 2, dapatnya ini. Berarti titiknya adalah 6,45,0 ya. Terus selanjutnya setelah dapat titik potongnya, kita cari titik puncaknya. Titik puncaknya kita pakai rumus yang tadi, dapatnya 2,20. Nah, selanjutnya kita masukkanlah ke sistem koordinat Kartesius. Pertama, saya memasukkan titik ini 0,8, min 4,0, 2,0, dan min 1,9 titik puncaknya ke koordinat Kartesius. Ini dia sudah saya buat 0,8, min 4,0, 2,0, dan min 1,9 ini saya hubungkan. Nah, tadi itunya seperti tidak sama, ada sama dengannya, berarti garisnya penuh. Ini dia. Terus saya buatlah namanya. Namanya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 8. Nah, sekarang saya mau menggambar kurva yang satu lagi. Untuk kurva yang satu lagi saya masukkan titik 0,16, titik yang ini, sama titik puncaknya yang ini.
Ini di titiknya minus 2,45,0, 6,45,0, kemudian 0,-8 sama ini 2,20 sama 0,16. Nah, ini saya satukan. Nah, satukan. Ini juga. Nah, oke. Ini agak ke sini coba. Nah, kemudian saya beri nama kurvanya. Nah, sudah terbentuk dua kurva. Sekarang kita uji titik 0,0. Untuk kurva Y lebih besar X kuadrat tambah 2X kurang 8. 0 lebih besar dari 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kurang 8. 0 lebih besar sama dengan minus 8. 0 lebih besar dari minus 8 berarti dia memenuhi. Berarti nanti arsirannya adalah mendekati daerah 0,0. Kurva kita itu yang ini ya. Yang ini. Berarti kalau dia nanti mendekati 0,0, arsirannya adalah ke sini ya. Oke, ini nggak saya coret. Kamu bayangkan aja. Terus, untuk kurva yang satu lagi, Y lebih kecil sama dengan min X kuadrat tambah 4X tambah 16. 0 lebih kecil dari minus 0 kuadrat tambah 4 kali 0 tambah 16. 0 lebih kecil sama dengan 16. Nah, ini juga memenuhi. Jadi kurva kita yang ini, karena dia memenuhi, berarti arsirannya mendekati 0,0, arsirannya ke sini ya. Nah, jadi nanti yang merupakan daerah irisan dari kedua arsiran kurva itu adalah yang ini. Ya. Inilah yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini sampai sini aja dulu. Terima kasih sebelumnya.